Kamu lagi di mana? Oh, halo bang, ya. Saya lagi di jalan bang. Baru aja keluar dari rumah. Ada apa ya bang? Kebetulan aku mau minta tolong sama kamu. Kamu ke kosanku ya. Ada barang yang harus kita bawa. Oh gitu bang. Sekarang nih? Iya, sekarang saya tunggu ya. Ya bang, ya bang. Wah, proyek nih. Daud, sang pemilik mobil pick-up, tak sedikit pun menaruh curiga saat diminta untuk memindahkan barang yang diakui oleh tersangka gentong tersebut berisi beras. Untung aja bang. Tadi abang telepon. Saya mau ngantar barang. Makanya saya langsung kemari aja. Apa yang mau dibawa bang? Itu, ayo. Oh itu. Ayo bang. Ayo. Gimana keluarga kamu? Sehat? Sehat bang. Si Sandra gimana sekolahnya? Ya, udah besar sih sekarang dia. Nanti kalau lulus saya mau nikahin aja deh. Oh, iya. Jadi bang. Berat amat bang. Isinya apaan? Aduh, beras. Oh beras. Ayo, abang bantu angkat sama-sama ya. Iya, iya. Ayo, Bang. Satu, dua. Turun dulu, turunin. Berat juga ya. Ayo, kita angkat lagi. Satu, dua, tiga. Tolong bang. Berat juga ya bang. Apalagi nih yang mau dibawa bang? Gak ada, itu aja. Terus mau dibawa kemana? Ke rumah abang lah. Akan tetapi, tetangga kos tersangka menaruh curiga saat mendengar suara teriakan seorang wanita pada malam kejadian. Apalagi, saksi juga melihat seorang wanita yang masuk ke dalam kamar kos tersangka namun tak kunjung keluar hingga matahari terbit. Iya pak, kayaknya di kamar ini aneh aja pak. Tadi orang yang tinggal di sini keluar bawa-bawa ember pak. Ah, masa sih? Mungkin yang tinggal di sini lagi kedatangan tamu, Pak. Emang kamar ini sering kedatangan tamu. Sepertinya nggak ada jawaban pak, nggak ada orang pak. Kalau begitu, saya ambil kunci serep kamar ini dulu ya. Iya pak. Sebentar, Pak. Ya. Pemilik kosan pun memastikan tidak adanya kejadian yang tak diinginkan. Namun ternyata dugaan itu benar adanya. Mari Pak Melki. Astaga pak. Ini apa ini pak ya? Merah seperti ini. Aduh pak, ini sepertinya percikan. Kan Pak, Mendapat laporan dari warga tentang penemuan bercak darah, aparat kepolisian pun tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan.
Semalam saya melintas dan saya melihat Pak Melki dan dia berkata bahwa ada yang aneh dari penghuni kos-kosan ini, Pak. Siapa penghuni kamar ini, Pak? Penghuni kosan ini orang tua, Pak. Namanya Pak Eduardo. Saat itu juga, tim Buser Polsek Mulafah pun bergerak menuju rumah Eduardo di Desa Elomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Apa benar ini rumahnya? Betul, Pak. Pak! Selamat siang, Pak. Siap. Apa benar ini rumah Pak Eduardo? Betul Pak, saya sendiri Eduardo. Ada apa ya? Bapak bisa ikut kami ke kantor polisi? Untuk apa ya? Saya sedang ada pekerjaan Pak. Pak, itu yang Bapak bawa dalam karung. Itu apa isinya? Tanah Pak. Untuk apa tanah itu? Untuk memperbaiki sumur Pak. Lalu bercak darah yang ada dalam kos Bapak. Itu darah apa? Cepat jawab! Itu darahnya Diba Pak. Wanita yang saya bunuh semalam. Di mana Maya sekarang? Mayatnya saya buang di sumur kering belakang rumah Pak. Akhirnya, tersangka pun menunjukkan sumur sedalam 6 meter yang tak lagi terpakai sebagai lubang yang akan dijadikan tempat pemakaman korban. Itu Dan, ember besarnya Dan. Di bawah itu. Jadi benar kamu memasukkan mayat ke dalam ember? Benar Pak. Terus yang tanah yang tadi buat apa? Malam itu menjadi awal tersangka tak lagi dapat merasakan nyenyaknya tidur. Korban kerap datang ke dalam mimpi tersangka, menuntut tersangka untuk berkata yang sejujurnya. Pak. Pak, tolong Pak. Tanah yang kesurupan Pak. Pergi! Pak. Pergi! Pak. Pergi! Gak tahu Pak. Tiba-tiba kesurupan. Pak polisi! Pak polisi! Pak! Tolong keluarkan saya dari sini, Pak! Diam! Pak! Tolong, Pak! Keluarkan saya dari sini! Saya memang bersalah, Pak! Tolong, Pak! Diam! Tolong lepaskan saya, Pak! Akhirnya, Eduardo pun mengakui segala perbuatannya, termasuk motif pembunuhan yang ia lakukan. Anda merencanakannya atau bagaimana? Tidak Pak. Itu semata-mata karena emosi saya Pak. Anda jangan berbohong ya. Anda tahu tidak? Kalau Anda berbohong, Anda akan kena pasal berlapis dan hukuman Anda akan lebih berat lagi. Berapa kali? Iya Pak. 17 kali Pak. Nah begitu. Sudah berapa lama nih kenal dengan korban? Sudah cukup lama Pak. Saya kenal dia sekitar 5 tahun. Kenal di hotel Pak. Di usianya sebentar lagi menuju 3/4 abad, pikiran nakal Eduardo tak henti-hentinya membayangkan tentang hubungan seks. Rita!
Rita! Aduh, Rita. Aku sudah manggil kamu dari tadi teriak-teriak. Ternyata kamu di sini. Rita, ayo dong. Aku kepingin. Aku lagi sakit, Bang. Malam itu hasrat seksual Eduardo tak dapat disalurkan. Pikirannya hanya satu, berharap istrinya mau melayani. Namun, permintaan tersangka dianggap tak lazim karena usianya dan kondisi istri tersangka yang sedang sakit. Kamu ini gimana sih? Setiap kali aku minta jatah, kamu bilang lagi sakit inilah, sakit itulah. Memangnya kamu tuh sakit apaan sih? Bang, dari kemarin badanku tuh udah gak enak. Besok aja ya, Bang. Mendingan abang antar aku ke dokter dulu, Bang. Ah, enggak. Jadi nggak selera. Abang. Abang? Halo, Bang. Halo, Diba. Kamu lagi di mana? Ini aku lagi di jalan, Bang. Mau ke rumah teman. Kenapa ya, Bang? Sekarang bisa nggak? Aduh, maaf ya, Bang. Kayaknya nggak bisa deh. Kan aku mau ke rumah teman. Besok aja ya. Besok. Ya udah. Besok ya, di tempat biasa ya. Ya oke, Bang. Sampai ketemu besok ya. Aduh, maafin abang ya. Abang telat nih. Kamu sih pakai acara ganti hotel segala. Ngaret gini sih, Abang. Aku kan udah males jadinya. Jangan gitu dong. Kan abang kangen. Hasrat seksual pelaku yang tengah memuncak di ubun-ubun pun membuatnya tak berpikir panjang. Dengan sejumlah uang dan rayuan maut, ia berhasil menaklukkan Diba, seorang gadis yang telah beberapa waktu lalu dikenalnya. Iya. Tapi ilangin dulu tuh muka juteknya biar tetap fresh, cantik gitu. Iya, ini aku ngebete lagi buat Abang deh. Nah, itu baru mantap. Bisa deh. Ini dia kamarnya, bagus kan? Gini dong, Bang. Sekali-kali tuh ke hotel yang mahal. Biar nyaman. Kalau kayak gini kan nyaman, Bang. Iya dong. Untuk kamu apa sih yang enggak? Gombal lagi deh. Gombal terus ya, Bang. Loh, ini bukan gombal sayang. Ini serius. Abang itu kepingin kita segera meresmikan hubungan kita ini yang sudah lama ke pelaminan. Aku nggak salah denger, Bang. Abang serius mau nikahin aku? Iya. Lagian kalau begini terus gimana enak coba? Mau ketemu kamu harus ngumpet-ngumpet, harus selalu di hotel. Kalau kita sudah nikah, kan kita jadi lebih bebas. Ngapa-ngapain aja terserah kita. Tentunya lebih nyaman kan? Iya, aku nggak bisa, Bang. Abang tahu kan, umur kita itu beda jauh. Abang pantasnya itu jadi bapak aku, bukannya jadi suami aku, Bang. Diba, cinta itu tidak memandang usia. Kamu juga punya perasaan yang sama kan seperti abang? Tapi aku tetap nggak bisa, Bang.
mendingan kita tetap kayak gini aja ya. Yang penting kan aku tetap sama abang. Kita senang sama-sama. Ya, lagian orang tua aku itu pasti nggak bakal nyetujuin hubungan kita ini, Bang. Abang ngerti kan? Ya sudah, abang kasih kamu waktu aja buat mikir. Yang penting hari ini kita bersenang-senang. Makasih ya, Bang. Abang baik banget sama aku. Itu dong. Dengan alasan ingin bertanggung jawab, Eduardo meminta Diba untuk menikah dengannya. Tentu saja Diba bukanlah wanita bodoh. Ia tak ingin dijadikan budak seks oleh Eduardo dan memilih hidup normal seperti gadis seusianya. Aduh kakak, kelihatan cantik banget di make upnya. Bisa aja deh kamu. Ya, aku tuh udah mimpi lama banget. Seneng, haru, itu campur jadi satu. Ya, siapa sih yang gak seneng kalau dilamar sama orang yang kita sayang? Ya kan? Iya bener itu kak, kakak pasti bahagia banget ya. Tante, cantik gak anaknya? Anak mama jadi cantik. Mamanya kan paling cantik. Diba, kamu udah siap? Iya om, ini sebentar lagi. Kenapa om? Mas Bram udah datang ya? Begini, Mama, Diba. Tadi Om dapat kabar dari Bram dan keluarganya. Katanya mereka juga nggak jadi datang. Apa? Nggak jadi kesini? Iya, Diba. Maksud kamu apa? Bram gak jadi kesini? Gak mungkin om. Bram nggak bilang sama aku. Dia telepon aku om. Gak mungkin. Bram dan keluarganya tadi menelpon. Katanya mereka belum ada persiapan. Lamarannya ditunda. Sabar Diba. Mungkin Bram belum punya persiapan Diba. Apa dia nyiapin semua ini Ma? Aku udah ngimpiin semua ini Ma. Om bohong kan om? Om nggak bohong, Diba. Ini beneran. Diba sabar ya nak. Ini gak mungkin terjadi Ma. Sabar Diba. Gak mungkin. Sabar Diba sabar. Tenda biru berikut janur kuning yang melengkung indah tak jadi berdiri di depan rumah. Hal ini membuat Diba seperti kehilangan arah. Ia patah hati. Hidupnya serasa hampa. 8 tahun kisah asmara yang sudah lama dibangun kini seperti yang ditiup badai. Entah kapan berlabuh kembali. Diba, lihat mama deh. Kamu gak usah sedih. Masih banyak laki-laki yang lain. Kalau kamu sedih, mama juga jadi ikut sedih. Aku masih kecewa, Mak. Aku masih belum bisa menerima kenyataan, Mak. Kalau aku itu batal nikah, semua itu jadi sia-sia aja, Mak. Hati aku tuh masih sakit. Sabar ya sayang ya. Kalian berdua tenang. Tidak perlu terlalu khawatir. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yang terpenting, kalian berdua tenang. Terutama kamu. Kamu harus bisa menahan rasa sakit. Karena itu prosesnya. Nah,
Kalau rasa sakit itu bisa kamu tahan, maka semuanya bisa cepat selesai. Sekarang ini obatnya diminum. Sebagai mantan seorang guru, Eduardo memiliki keterampilan sebagai pengobat dan terkadang menerima bantuan untuk menggugurkan kandungan. Untung orang itu selamat. Siapa? Halo? Halo bang, abang di mana sekarang? Abang masih ingat aku nggak? Dengan siapa ya? Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh ya, ingat pesan saya ya. Kalau mau melakukan hubungan intim, pakai pengaman. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Maju kita pulang Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Maaf, tadi lagi ada pasien. Ini siapa ya tadi lupa? Ini aku bang, Diba. Diba? Kemana aja kamu? Nggak ada kabar, tiba-tiba nelpon. Iya, maafin aku ya bang. Ya, aku lagi ada urusan aja bang. Iya, terus gimana? Aku mau ketemuan sama abang. Bisa nggak? Aku lagi ada perlu sama abang. Bisa, boleh. Kapan dan di mana? Iya, terserah abang aja deh. Gini, abang kan sekarang tinggal di Jalan Sukun. Kamu kesini aja. Iya, aku nggak tahu bang. Itu alamatnya di mana ya? Gini. Gimana kalau kita ketemu di taman? Oh iya, boleh bang. Ya udah di taman ya bang. Ya udah, sampai ketemu besok di taman ya. Menurut pengakuan pelaku, sudah 1 tahun korban tak menghubunginya. Hingga tiba-tiba nomor yang ia kenal itu pun kembali berdering di handphone tersangka. Hai. Apa kabar? Kemana aja kamu? Iya, maaf ya bang. Selama ini ya aku tuh banyak urusan. Sekian lama kamu menghilang, tiba-tiba ngabarin abang. Ada apa? Iya begini bang. Sebenarnya aku itu lagi butuh uang. Aku banyak masalah bang. Butuh uang? Lah pacar kamu kemana yang pejabat itu? Harusnya dia itu bisa bantu kalau kamu lagi butuh kayak gini. Iya sih bang, aku juga udah sempat mau nikah. Tapi dia malah ninggalin aku. Uangku tuh udah habis bang, buat biayain lamaran aku. Tapi dia malah mutusin hubungan gitu aja, tanpa ada alasan yang jelas bang. Makanya aku tuh sekarang lagi bingung. Coba kalau dulu mau nikah sama saya, kan nggak kayak gini akhirnya. Iya sih bang, tapi mau gimana lagi? Sekarang yang jelas utangku tuh udah banyak banget bang. Uang aku itu udah habis untuk biaya lamaran kemarin. Ya makanya aku mau pinjam uang sama abang. Abang tahu kan? Aku nggak tahu lagi harus pinjam sama siapa selain abang. Diba, kamu tenang aja. Abang bisa bantu kamu. Abang bisa kasih uang yang kamu butuhkan. Tapi ada syaratnya. Abang kan sudah lama gak dapat kasih sayang. Diba kan tahu istri abang sakit-sakitan. Ya terserah abang aja deh.
Yang penting abang mau bantu aku kan? Kalau gitu kita ke kontrakan aja ya. Ayo. Ayo. Eduardo kini sudah tak sekaya beberapa tahun lalu. Ia tak lagi dapat membayar penginapan mewah di hotel. Udah lah bang, capek. Tapi abang belum selesai. Kan udah. Kamu butuh uangnya kan? Kalau kamu butuh uangnya, ya udah kita terusin sesuai kesepakatan. Tapi tambahin ya uangnya. Menurut pengakuan tersangka, korban merampas dompet miliknya saat melihat segepok uang yang ada di dalam dompet tersangka. Tersangka kesal, padahal ia masih belum tuntas melampiaskan hasratnya. Kamu tuh kembalikan dompetku. Sini. Sini. Kalau kamu nggak mau, pulang sana. Ya udah aku mau pulang, tapi ini buat aku. Dasar. Biba menganggap uang tersebut adalah haknya, namun tidak menurut Eduardo. Ia pun sangat kesal dengan tingkah korban yang dianggapnya tidak tahu diri. Ngapain kamu bisa? Kamu ngancam aku? Kembalikan dompet abang. Enggak. Enggak mau. Sini. Enggak, aku enggak mau. Sini. Kalau nggak, sini. Di sini misalnya. Sini dompetnya. Enggak. Sini. Sini. Enggak mau. 16 tusukan di dada, perut, dan leher menjadi penyebab kematian korban di malam itu. Korban tak lagi melawan karena tak lagi bergerak.